Terus kita ada break lah, di in between ada break lah. Ya cuman ya kita normal aja, scrim, latihan. Paling lawannya ketemu tim-tim minat. Step by stepnya. Dan ternyata Ryzen lagi-lagi harus menghiasi layar TV yang ada di tengah. Karena kemarin gue ngeliat klipnya Ryzen ada di tengah. Namun kita juga melihat saat ini Brown yang mungkin saja akan segera mendapatkan klip yang begitu baik saat dia bisa melakukan clutch. Atau justru Brown akan di take down terlebih dahulu. Nampaknya Brown tumbang dan Velko juga tumbang. Masih ada pemain The Helix yang lain. Sapu bersih terlebih dahulu. Di end satu pemain yang sudah knockdown tadi. Batman datang dengan percaya diri. Namun itu ternyata temennya. Mumpung temennya jadi nggak apa-apa. Gue kira hampir aja ada fenomena kesundul bumper lagi. Tapi dari Keep Fly Kanza hanya menyisakan 2 pemain saja, Leo dan juga Nel. Masih bertahan dan Franky akan mencoba lempar granat, tidak jadi. It's a prank. Masih tarik ulur aja. Flippy akan mencoba percobaan 1 granat ke arah bagian depan. Masih stay low key. Belum ada kontak. Akankah Flippy ketemuan di bagian kanan? COD terjadi. Flippy berhasil menemukan 1, tapi ternyata Nel itu kena granat dirinya sendiri. Blunder terjadi untuk Keep Fly Kanza. Leo last man standing. Harus menghadapi 3 pemain secara bersamaan dan Boom Esports sudah mulai terpantau dekat sekali. Leo terus melakukan tembakan. Pada akhirnya The Helix Batman menjadi penyelamat, menjadi superhero untuk timnya. Namun apa daya, Batman nampaknya saat ini akan segera ditarik menuju ke lobby, menyusul tim yang baru saja dia pulangkan karena Boom yang menjadi pemenang di compound ini. Ya udah nge-defense aja. Namun Pandum yang seperti ini justru membuat Pandum bisa punya placement tinggi dan menariknya tetap ada eliminasi yang cukup lumayan didapatkan oleh Pandum karena seringkali fight di akhir-akhir dimenangkan oleh mereka dengan ada Jubrenki, dengan adanya Leon Deza dan juga Dimzy. Karena kalau kita melihat statistik, Dimzy juga di minggu pertama begitu luar biasa gemilang dari sisi eliminasi yang dia dapatkan. Di area yang lain kita menyaksikan Boom melempar granat sudah pasti akan sangat matang dan memulangkan pemain dari SLI, namun terpati datang Sniff menuju ke posisi yang begitu pas untuk membuat Boom tak berdaya. 1 pemainnya Quantum Squad juga diincar oleh Alter Ego. Rosemary melemparkan granat. Boom sudah pulang dengan 4 eliminasi. Rosemary sudah merapat menuju ke pemain dari QS. Lemparan granat yang kedua dalam hitungan saya sudah dilontarkan oleh Rosemary. Hati-hati belum meledak dan Rosemary dekat dengan granat tersebut akan langsung ditabrak, akan merapat. Boom atau saya Alter Ego perlu mendapatkan knockdown duluan dan baru saya sebutkan Alter Ego tumbang 1 pemain mereka, namun Quantum Squad berhasil ditumbangkan semua pemain-pemainnya. Alter Ego pada akhirnya memenangkan fight. Lagi dengan adanya seorang IGL Frenzy, tapi masalahnya kita bicara soal Pandum, mereka juga mau ditabrak oleh Alter Ego Ares, tapi Jobrenki bisa menahan pergerakan dari Alter Ego Ares. Jimmy di take down dan Dimzy akan COD di bagian jendela. Ada jump shot yang terjadi dilakukan, tapi Dimzy masih bertahan namun di backstep oleh seorang Krypton. Dan Snap tumbang juga. Krypton saat ini jumpsuit kembali dilakukan. Jumpsuit juga dibalaskan oleh sisi dari Pandum. Masih terus berjibaku di sana sendirian saja. Tidak berhasil. Frenzy melakukan revive terlebih dahulu. Agak sedikit terkoneksi. Tidak terkoneksi maksud saya. Pemain-pemain dari Alter Ego disconnect. Rosemary berada di sisi yang berbeda dan lontaran utility dilakukan. Rosemary dipulangkan oleh pemain-pemain Pandum. Kembali lagi Alter Ego nabrak namun mereka kalah. Mereka gagal maning. Tapi Pandum sebuah defensif luar biasa yang mereka lakukan. Dan sepertinya dari Glue mau mencoba mengacak-ngacak sisi defensif tersebut. Ada pergerakan, pendekatan menuju ke arah Pandum. Invasi sudah dilakukan. Adanya beberapa util yang dimainkan juga. Tapi Pandum, mereka sudah reset. Jobrenki memang masih knockdown. Tapi apakah 3 pemain Pandum bisa bertahan atau tidak? Karena Glue masih lengkap dengan 4 pemainnya. Granat sudah dipersiapkan, bahkan sudah dilemparkan. Kembali Frenzy di percobaan yang kedua. Percobaan pertama tadi gagal total, dan percobaan kedua kali ini lebih ada dekat menuju ke pemain dari Glue. Namun tetap saja ternyata belum cukup, justru granat berada di area kandang kuda yang sedang menjadi satu tempat defensif milik Pandum. Pandum terus bertahan, terus mencoba dengan trap nades yang akan mereka bangun. Tapi kedua tim ini harus hati-hati karena persis exactly di belakang mereka McJo mengintai. McJo bisa memanfaatkan situasi ini ketika kedua tim ini selesai untuk berperang. Tapi memang akan ada beberapa delay waktu terlebih dahulu karena masih masuk ke dalam rumah atau masih masuk ke dalam zona kandang kuda yang sedari tadi diperebutkan terus-menerus. Sementara itu di sisi utara Voin Chekery masih bertetanggaan juga dengan Nightmare, sama halnya juga dengan ARPM. Di
Bisa dibilang dari ARPM mengalami sebuah perbedaan gameplay ya. Untuk di minggu kedua gue melihat mereka lebih terstruktur juga. Masih dengan 4 pemain yang bertahan sampai ke late game. Namun Voinchekery masih berulah memotong pergerakan dari Nightmare. Voinchekery akan mengejar Hansil. Berhasil dia untuk mendapatkan 1 pemain dari Nightmare. Cari satu tempat untuk melakukan proning. Hasil cepat tadi respon tangannya untuk masuk menuju kendaraan, keluar lagi, menggocek para punggawa dari Nightmare di ujung sana. Healing yang perlu digunakan terlebih dahulu, namun tidak ada waktunya karena tidak tepat. Dan saat ini Fabas berada di tangan dari seorang Hasil. Revive mungkin akan terjadi, namun ini berbahaya. Ini tidak baik bagi defensif yang dimiliki oleh Hansil. Sudah dilontarkan dan akan selesai. Ternyata Hansil masih punya waktu untuk dia sedikit berpindah, melakukan healing mungkin, berlari dan sudah pasti akan dipulangkan. Terlalu sulit, terjepit depan dan belakang. Ada Nightmare juga yang ikut campur mengganggu pergerakan dari Voinchekery ARPM yang masih lengkap dengan 4 pemain. Masih bisa masuk dari arah jam 12 sementara itu. Di sisi lain kita melihat satu persatu pemain-pemain dan juga tim sudah ditanam, sudah dipulangkan. 5 tim yang masih bertahan. McJo pun gatal. Kok ini dari tadi gak perang-perang? Perasaan tadi udah pada deketan. Dan Herlings mengganti targetnya serta Daebot menuju ke arah tim yang berbeda. Tapi Pandum dari sisi lain bisa mendapatkan angle untuk menumbangkan Daebot. ARPM mendapatkan momentum. ARPM akan melaju. McJo sedang berdiri, bulu kuduk mereka merinding. Kedatangan para pemain dari ARPM, dilempar granatnya. ARPM dalam masalah, namun McJo lebih dalam lagi masalah mereka, lebih besar lagi masalah mereka karena Deo saat ini menjadi satu pemain yang harus bisa mengambil pemain ARPM. Minimalnya satu pemain ARPM perlu ditumbangkan untuk bisa membuat keadaannya kembali berimbang. Namun apa daya, ternyata sudah tumbang duluan pemain dari McJo yaitu Deo, dan membuat ARPM punya celah. Ada chance yang bisa diambil oleh ARPM. Sementara ARPM fight, Glue diam-diam sudah mulai mendekat dan menginvasi tempat dari Pandum. Dimsy jump shot ke arah bagian jendela, belum connect peluru-pelurunya secara sempurna, tapi Dimsy masih memberikan press, namun ada sebuah ledakan granat dari bagian luar membuat pemain Glue pun knockdown. Ternyata itu adalah ulah dari Leon DZ. Paran granat sedang dipersiapkan. Leon DZ terpantau tangannya mengangkat, namun saat ini di cancel, dan nampaknya Frenzy ingin bersih-bersih terlebih dahulu menuju ke pemain-pemain yang sudah berhasil dia tumbangkan. Smoke dilontarkan oleh seorang Leon DZ. Sudah di pop out dan ketahuan. Leon DZ ketahuan sebelum smoke-nya di pop out sempurna. Dia sudah keluar duluan. Tapi di mana kita melihat pada akhirnya Pandum lah yang berhasil untuk bisa ngedefense kandang kuda ini. Gagal maning ya. Berarti 2 tim nabrak Pandum pun gagal. Tapi ARPM menginginkan winner-winner chicken dinner kedua mereka. Mampukah ARPM mendapatkan winner-winner chicken dinner kedua, atau winner-winner chicken dinner ini akan diambil dan dimakan oleh Pandum? Granat sedang dipersiapkan, bahkan sudah dilontarkan. Ada 2 depan pertahanan dari Pandum. Zona yang menguntungkan untuk Pandum, dan defensif zona yang begitu pas dimainkan oleh Pandum. Berulang kali tim ingin datang ke pertahanan Pandum, namun berulang kali juga mereka menghadapi tembok kokoh dari 3 pemain Pandum yang ada di sana. Namun ARPM creating momentum, mereka membangun momennya sendiri, dan ini adalah momen yang tidak boleh dilepas begitu saja oleh para pemain ARPM di saat Pandum terjepit berada di sudut yang begitu sempit. Ditembak berulang kali, dicari oleh para pemain ARPM, namun informasinya belum didapatkan 100% oleh punggawa ARPM. Dan Dimsy akan bersembunyi di balik smoke, masih ditekan oleh Notren saja, tapi Dimsy pun tertembak dari bagian belakang. Ada Marco yang naik gunung, tempat high ground yang akan dimaksimalkan, dan inilah dia closing the day ARPM dengan winner chicken dinner kedua mereka. Membuka hari dengan kemenangan, menutup hari juga dengan kemenangan ARPM.